Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TV Kramat. Jangan lupa subscribe, like, komen, oke lur. Kali ini kita akan mengulas sejarah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota, dan dari beberapa catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 Masehi oleh Srijaya Bhupati seperti yang ada pada sebuah prasasti Sang Hyang Tapak 1030 Masehi berlokasi di kampung Pangcalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citati, Cibadak, Sukabumi. Dari segi geografisnya, Kerajaan Pajajaran ada di Parahyangan Sunda dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda sudah tercatat oleh Tom Perez tahun 1513 Masehi dalam Tesuma Oriental. Di sini tertulis jika ibu kota kerajaan Sunda memiliki sebutan Dayo atau Dayo yang membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dari Kalapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Dalam sejarah tertulis jika pada akhir tahun 1400-an Masehi, Majapahit kondisinya semakin lemah dan pemberontakan serta perebutan kekuasaan di antara saudara terjadi berulang kali. Saat jatuhnya Prabu Kertabumi, Brawijaya V, para pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit mengungsi menuju ibu kota kerajaan Galuh yang berada di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin yang merupakan saudara dari Prabu Kertabumi pun diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewaniskala serta menikah dengan Ratna Ayu Kirana yang merupakan salah satu putri Raja Dewaniskala. Raja juga menikah dengan salah seorang dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Raja Susuk Tunggal yang berasal dari kerajaan Sunda marah dengan pernikahan Dewaniskala tersebut. Dewaniskala dianggap sudah melanggar aturan dan aturan tersebut sudah ada sejak peristiwa Bubat yang berisi jika orang Sunda Galuh tidak boleh dan dilarang menikah dengan orang yang berasal dari keturunan Majapahit. Peperangan hampir saja terjadi dari dua raja yang merupakan besan tersebut. Kedua raja ini menjadi besan sebab Jayadewata yang adalah putra dari Raja Dewaniskala adalah menantu dari Raja Susuk Tunggal. Peperangan tersebut tidak terjadi lantaran Dewan Penasehat berhasil mendamaikan kedua raja tersebut dengan keputusan akhir jika kedua raja tersebut harus turun dari tahta mereka dan mereka berdua menyerahkan tahta mereka pada putra mahkota yang sudah dipilih. Dewaniskala memilih Jayadewata, anaknya, untuk meneruskan kekuasaan, sementara Prabu Susuk Tunggal juga memilih orang yang sama sehingga akhirnya Jayadewata mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jayadewata lalu diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah Kerajaan Pajajaran di tahun 1482 Masehi. Kehidupan perekonomian Kerajaan Pajajaran. Masyarakat di zaman Kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran serta lada dan juga mengembangkan di bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting yakni Sunda Kelapa, Jakarta, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cigede dan juga Cimanuk Pamanukan. Kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain gamelan serta badut dan juga golongan petani serta perdagangan. Sementara untuk golongan masyarakat yang tidak baik adalah tukang rampas, copet, perampok dan maling. Kehidupan budaya kerajaan Pajajaran. Yang mempengaruhi kehidupan dari sektor budaya kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu serta beberapa peninggalan seperti prasasti, jenis batik, kitab cerita Parahyangan dan juga kitab Sangyang Siskanda. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat.
Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar yakni talaga dengan ukuran besar bernama Maharena Wijaya serta membuat jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan serta Wanagiri. Ia juga memperkuat pertahanan ibu kota serta memberikan desa perdikan untuk semua pendeta beserta pengikutnya sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan para rakyat. Sang Maharaja juga kemudian membangun Kabini Hajian atau Kaputren, kesatriaan atau asrama prajurit, menambah kekuatan angkatan perang, mengatur untuk pemungutan upeti dari para raja di bawahnya dan juga menyusun undang-undang kerajaan. Pembangunan juga bisa dilihat dalam prasasti Kabantenan dan juga batu tulis yang mengisahkan juru pantun dan juga penulis babat yang masih bisa dilihat hingga sekarang, sementara sebagian lagi sudah hilang. Kedua prasasti dan juga cerita pantun serta kisah babat tersebut diketahui jika Sri Baduga sudah memberi perintah untuk membuat wilayah perdikan, membuat talaga Maharena Wijaya, memperkuat ibu kota, membuat pagelaran, membuat Kabini Hajian, membuat kesatriaan, membuat pamington, memperkuat angkatan perang dan juga mengatur upeti untuk para raja yang berada di bawahnya. Kehancuran Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 Masehi karena serangan kerajaan Sunda lain yakni Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berakhir dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana dari Pakuan Pajajaran menuju Keraton Surosowan yang berada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu sebesar 200 kali 160 kali 20 cm tersebut dibawa menuju Banten sebab tradisi politik membuat Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja yang baru dan menjadi pertanda jika Maulana Yusuf merupakan penerus dari kerajaan Sunda yang sah sebab buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja. Palangka Sriman Sriwacana ini bisa dilihat di depan bekas Keraton Surosowan di daerah Banten dan masyarakat Banten menyebutnya dengan watu gilang yang berarti mengkilap dan memiliki arti yang sama dengan Sriman. Sesudah terjadi persekutuan dari Kesultanan Demak dan juga Cirebon, ajaran agama Islam mulai memasuki Parahyangan dan menimbulkan keresahan untuk Jaya Dewata dan kemudian ia membatasi pedagang muslim yang masuk di pelabuhan kerajaan Sunda supaya pengaruh Islam terhadap pribumi bisa diperkecil. Akan tetapi nyatanya pengaruh agama Islam jauh lebih kuat dan Pajajaran akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Portugis agar bisa mengimbangi Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Pajajaran lalu memberikan kesempatan untuk perdagangan bebas di pelabuhan kerajaan Pajajaran dengan imbalan berupa bantuan militer jika Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang Pajajaran. Kekuasaan dari Pajajaran akhirnya jatuh ke Kesultanan Banten di tahun 1524 Masehi dan pasukan Demak yang bergabung dengan Cirebon mendarat di Banten dan ajaran Islam yang dibawa para pendatang pun menarik perhatian dari masyarakat sampai ke pedalaman Wahenten Girang. Sunan Gunung Jati memberikan petunjuk untuk anaknya yakni Maulana Hasanuddin agar membangun sebuah pusat pemerintahan di daerah Wahanen Girang serta membangun kota di pesisir sehingga akhirnya terbentuk Kerajaan Banten. Tahun 1570, Maulana Yusuf naik tahta dan menjadi Raja Banten menggantikan sang ayah yakni Maulana Hasanuddin. Ia meneruskan ekspansi menuju pedalaman Sunda serta akhirnya berhasil mengalahkan Pakuan Pajajaran. Tahun 1527 Masehi, pelabuhan Sunda Kelapa juga jatuh ke pasukan Islam yang membuat Pajajaran dan Portugis menjadi terputus sehingga kerajaan Pajajaran semakin melemah. Sedangkan Prabu Ratu Dewata yang memerintah dari tahun 1535 Masehi, sampai dengan 1543, juga tidak menjalankan pemerintahan dengan baik dan lebih mengutamakan menjadi pendeta yang menyebabkan rakyat menjadi terabaikan. Sedangkan penerusnya yakni Ratu Sakti sangat senang bermain wanita dan Raja Mulia sangat senang menghamburkan harta sambil mabuk yang membuat kerajaan Pajajaran tidak bisa dipertahankan lagi. Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Sunda yang sah sebab diperkuat juga dengan garis keturunan yang dimilikinya yakni cicit dari Sri Baduga Maharaja, raja pertama dari kerajaan Pajajaran. Sesudah berhasil dikalahkan Banten, beberapa punggawa istana pindah dan menetap di Lebak dan hidup di pedalaman sambil terus memakai cara kehidupan Mandala yang ketat dan kelompok masyarakat ini masih ada sampai sekarang yang dikenal dengan suku Baduy. Nama raja-raja kerajaan Pajajaran. 1. Sri Baduga Maharaja, bertahta di Pakuan menjabat dari 1482 Masehi sampai 1521 Masehi. 2.
Surawisesa, bertahta di Pakuan menjabat dari 1521 Masehi sampai 1535 Masehi. 3. Ratu Dewata, bertahta di Pakuan menjabat dari 1535 Masehi sampai 1543 Masehi. 4. Ratu Sakti, bertahta di Pakuan menjabat dari 1543 Masehi sampai 1551 Masehi. 5. Ratu Nilakendra, pergi dari Pakuan sebab serangan Maulana Hasanuddin menjabat dari 1551 Masehi sampai 15676 Masehi. 6. Ragamula atau Prabu Surya Kencana, bertahta di Pandegelang, menjabat dari 1567 Masehi sampai 1579 Masehi. Peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran. Selain naskah babat, Kerajaan Pajajaran juga memiliki beberapa peninggalan lain yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. 1. Prasasti Cikapundung. 2. Prasasti Huludayo. 3. Prasasti Pasir Datar. 4. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. 5. Prasasti Ulubelu. 6. Situs Karangkamulyan. 7. Prasasti Kebon Kopi II. 8. Prasasti Batu Tulis. Sesudah Raja Pajajaran pindah menuju Pakuan, pemerintahan di Galuh Kawali dipimpin Prabu Ningratwangi dengan masa pemerintahan dari tahun 1428 Masehi sampai 1501 Masehi mewakili sang kakak Sri Baduga Maharaja. Sesudah itu, pemerintahan Galuh dipimpin Prabu Jayaningrat periode 1501 Masehi sampai dengan 1528 Masehi dan ia merupakan Ratu Galuh terakhir sebelum kerajaan runtuh dan ditaklukkan oleh Kesultanan Cirebon. Demikian ulasan lengkap tentang sejarah Kerajaan Pajajaran yang bisa TV Kramat berikan, semoga bisa menambah informasi seputar sejarah khususnya kerajaan di tanah air. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.